Ikhwataiman, ikhwan fillah, jamaah salat maghrib, silaturahim dan thalabul ilmi Masjid At-Taubah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepadanya yang masih memudahkan dan meringankan langkah kaki kita serta melapangkan hati kita untuk hadir di salah satu rumahnya, yaitu Masjid At-Taubah, untuk menunggu sholat. Setelah sholat yang insya Allah kita gunakan untuk mengaji dan mengkaji Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang insya Allah akan menjadi wasilah mendapatkan hidup yang aman, hidup yang bahagia, hidup yang sukses, dan hidup yang selamat. Berbicara tentang kaki, maka tema kajian kita pada malam ini adalah kaki yang dilangkahkan. Nah, kaki yang dilangkahkan adalah kaki yang digunakan untuk berjalan dan jalan-jalan. Kalau berjalan biasanya nggak pakai kendaraan ya. Kalau jalan-jalan pakai kendaraan. Jadi supaya sehat, ya, maka kaki itu digunakan pertama untuk jalan. Katanya kita kalau mau sehat harus jalan seharinya tuh 10.000 meter ya. Berarti berapa tuh? 10 kilo ya. Iya. Jadi kalau dari rumah ke At-Taubah itu 500 meter, bolak-balik 1 kilo ya. Kalau 5 waktu 5 kilo. Tuh, nanti sisanya kemana tuh? 10 ya. 10 kilo, jadi tinggal 5 kilo lagi itu ya. 3 kilo berarti ya ke pasar ya. Dan lain sebagainya. Nah kemudian ya, kaki yang dilangkahkan adalah kaki yang dilangkahkan untuk berjalan ke masjid ya. Jadi kalau ke masjid bukan jalan-jalan ya, tapi berjalan ya. Karena rata-rata ke masjid itu dekat ya. Tapi kalau jalan-jalan jauh ya. Kenapa dilangkahkan untuk berjalan ke masjid? Karena ternyata ada 2 keutamaan, ada 2 hikmah, ada 2 fadilah. Apa itu? Pertama, menghapus dosa, dan yang kedua, mengangkat derajat. Jadi makin jauh kita berjalan, makin sering kita berjalan, maka diri kita disucikan. Kemudian kedudukan kita ditinggikan ya. Dan ini penting ya. Sebab ada kaitannya dengan satu tempat yang bernama surga. Dan pemiliknya juga sama ya. Punya sifat seperti surga. Apa? Pertama suci ya. Jadi kalau kita mau menghadap Allah, kalau kita mau masuk ke surga Allah, harus suci. Karena Allah itu Maha Suci dan surga itu tempat suci ya. Makanya yang kita lakukan 2. Pertama taubat, yang kedua toharoh. Jadi orang yang tidak suka taubat, orang yang tidak suka toharoh, maka tidak akan masuk surga itu ya. Tidak akan masuk surga, tidak akan bertemu dengan Allah ya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin.
Kalau kita sering tobat, sering taharah, Allah cinta. Ya. Kemudian diangkat derajat. Ya. Karena surga itu ya, adanya dekat Sidratul Muntaha, tempat paling ujung, dekat Allah. Ya. Jadi surga itu tempat yang paling tinggi, Allah tuh maha tinggi. Ya. Jadi kalau kita mau ke surga harus naik. Sampai hari ini belum ada alat transportasi yang bisa menembus langit. Jangankan menembus langit ketujuh, menembus langit pertama aja belum. Apalagi sampai Sidratul Muntaha. Nggak tahu kapan tuh. Dan itu hanya bisa didapat dengan ilmu, teknologi, dan kekuatan yang Allah berikan. Dan yang ditantang itu jin dan manusia itu. Ya masyaallah jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Ya, manusia dan jin tidak akan bisa menembus langit. Ya, walaupun pakai ilmu yang tinggi, teknologi yang canggih, illa bisultan, kecuali didukung dengan kekuatan yang Allah berikan. Seperti yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj, menembus langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha dengan kendaraan yang namanya buraq. Maskapai penerbangan Saudi buraq ya, tapi naik buraq itu nggak bakal nyampe. Ini buraq bukan sembarang buraq. Ini binatang, gedenya itu antara himar dan keledai, tapi kecepatannya jangankan lari, melangkahkan kakinya saja itu sejauh mata memandang. Satu kali melangkah, apalagi kalau kemudian loncat, apalagi kalau lari, apalagi kalau terbang. Jibril saja nggak sanggup itu menandingi yang namanya buraq. Jadi kita kalau mau disucikan, mau ditinggikan, maka jangan sampai bosan-bosan melangkahkan kaki dari rumah ke masjid. Sebab menghapus dosa, mengangkat derajat, endingnya di surga. Endingnya bertemu Allah. Ya. Mana dalilnya? Ya. Dalilnya adalah sebuah hadis di mana Nabi SAW bersabda, Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Jadi Rasul nanya kepada sahabat. Jadi sahabat itu adalah orang yang semangat dalam menuntut ilmu. Makanya oleh Rasul ditanya, mau enggak kalian aku tunjukkan kepada satu amal yang kalau dilakukan Allah akan menghapus dosa dan mengangkat derajat. Tentu saja Rasul menjawab, para sahabat menjawab, bala. Ya Rasulullah, tentu saja Rasulullah. Ya, kami ingin ditunjukkan oleh engkau, diajarkan oleh engkau ya tentang amal yang akan menghapus dosa dan mengangkat derajat. Kalau kata Rasul, kalau kamu mau, pertama isbagul wudu alal makari. Ya. Sempurnakan wudu. Ya. Memang malas sih, ya. Tapi jangan dianggap enteng gitu. Kalau kita wudu dengan sempurna, ya, dihapus dosa, diangkat derajat. Kemudian apalagi? Ya, bekas air wudunya di alam mahsyar memancarkan cahaya. Sehingga ketika Rasulullah mencari saudaranya, jadi Rasul itu punya sahabat, punya saudara. Ternyata saudara Rasul itu ya, adalah ya, orang yang wudunya sempurna. Dan Rasul tidak susah mencarinya. Di alam mahsyar yang manusia banyak banget. Maka ada orang-orang yang memancarkan cahaya dari bekas wudunya. Jadi semakin sempurna, semakin terang ya, cahaya yang memancar dari bekas wudunya. Itu di alam mahsyar. Ya, tapi keutamaan lain insya Allah ya, sampai ke surga itu. Bahkan bisa masuk surga. Karena orang yang menghuni surga itu syaratnya pertama punya kedudukan yang tinggi. Ya.
Yang kedua adalah ya, bersih dan suci dirinya dari hadas, najis, ya, kemudian dosa dan kesalahan. Ya. Makanya ketika bangun tidur kita selalu berdoa, ya Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya. Dimatikan bersama orang yang berbuat baik itu setelah diampuni dosa, ditutup kesalahan. Insya Allah tuh, sampai ke surga itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Wa kasratul khuta ilal masajid. Banyak melangkahkan kaki ke masjid-masjid, bukan satu masjid saja. Masjid At-Taubah, Masjid Al-Jihad, masjid apa lagi? Ya. Iya. Misalnya subuh di At-Taubah, ya. Maghrib di mana? Di Al-Jihad. Kemudian Isya di mana? Ya. Duhur, asar beda lagi. Minimal 5 masjid lah. Atau menghadiri kajian-kajian kan. Di mana kajian kita datang ke masjid itu. Insya Allah. Pertama kenal dengan pengurus masjid. Ya, pasti kenal. Yang kedua kenal dengan jamaah masjid. Jadi waktu kurban insya Allah banyak daging. Iya. Dari At-Taubah 5 bungkus kan. Al-Jihad 5 bungkus. Bukan? Kenal dengan pengurusnya. Ya, kenal dengan jamaahnya. Ya. Sebab kalau tidak kenal nggak bakal diberi. Ya, nggak diberi. Ya. Saya pernah tuh disuruh ngambil, jadi saya minta kurban ke pelabuhan itu. Ya, tapi nggak kenal. Aduh, katanya sudah habis. Tapi kalau mau tuh di Bekasi ke kandangnya datang, dikasih surat rekomendasi 1 ekor kambing itu, bayangkan. Naik taksi 25.000 dari Adawah ke sono. Pas nyampe ternyata ketua panitianya kenal. Ya, begitu datang langsung memeluk saya. Ada apa? Ini mau ngantar surat. Surat apa? Surat rekomendasi untuk ngambil kambing 1 ekor. Tapi karena kenal, ambil berapa aja katanya gitu. Akhirnya saya panggil mikrolet, masukin semua 1 mikrolet itu. Tadinya cuma 1 ekor kambing, itu pun kalau ada. Ini malah 1 mikrolet. Ya. Saya nyesel kenapa nggak Metro Mini. Ya. Itulah pentingnya banyak melangkahkan kaki ke masjid-masjid. Dihapus dosa, diangkat derajat. Ya. Kemudian apa lagi? Wantidorus sholat ba'da sholat. Menunggu sholat setelah sholat. Harusnya bukan malam ahad saja kan ya. Ini menunggu sholat setelah sholat itu malam ahad doang ya. Malam lain pada pulang ya. Iya. Padahal tiap malam kalau kita menunggu sholat, setelah sholat itu akan dihapus dosa dan diangkat derajat. Ya. Menunggu sholat syuruk atau sholat isyraq setelah sholat subuh. Menunggu sholat apa? Sholat maghrib. Sholat isya setelah sholat maghrib. Itu luar biasa ya. Luar biasa. Wantidor sholat ba'da sholat. Jadi ada 3 amal yang kalau kita amalkan maka akan dihapus dosa dan diangkat derajat, disucikan diri kita dan ditinggikan kedudukan kita. Apalagi kemudian itu ada perintah dari Rasul yang berkaitan dengan masjid ya. Yang berkaitan dengan melangkahkan kaki ke masjid. Apa kata Rasul? Idza ra'aitumur rajula ya'tadu al-masajid fa ashhidu lahu bil iman. Kalau ada orang biasa datang ke masjid. Jadi biasa dia datang ke masjid. Jadi kita sering melihat orang itu, subuh ada, ya, duhur ada, asar ada, maghrib ada, isya ada, kan? Maka kata Rasul, saksikan orang itu sebagai orang yang beriman. Ya. Itu luar biasa tuh. Jadi kalau kita sering biasa, ya, hadir di masjid, saksikan orang itu oleh kalian, ya, sebagai orang yang punya iman. Ini hadisnya diriwayatkan Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya. Saya tanya itu,
Yang biasa ke masjid itu orang dekat atau orang jauh? Orang jauh ya. Maka semakin jauh rumah kita ke masjid, harusnya semakin semangat. Ya. Kenapa? Karena banyak dosa yang dihapus, banyak derajat yang diangkat. Karena ini ada kaitannya dengan melangkahkan kaki itu. Ya. Jadi berjalan bukan jalan-jalan. Ya. Jadi kalau dari rumah ke Ataubah naik motor, berjalan atau jalan-jalan? Ya. Termasuk mengantar jenazah ya. Mengantar jenazah itu rata-rata dari sini ke pemakaman naik motor atau jalan-jalan? Naik motor. Berarti naik motor itu kan jalan-jalan ya. Tapi kalau melangkahkan kaki itu baru berjalan. Yang disunahkan itu melangkahkan kaki, ya bukan naik motor itu. Cuma dari sini 1 jam nyampe nggak ke Budi Dharma ya? Agak jauh ya, agak jauh. Tapi kan tadi, ya. Ya. Kalau di kampung itu naik gunung itu, bahkan kadang-kadang kalau meninggalnya jam 11 langsung dikuburkan setelah dimandikan. Malam hari itu naik gunung ke atas, gitu kan. Dan ternyata kaki yang dilangkahkan untuk berjalan ke masjid yang terjauh lebih besar pahalanya. Makin jauh makin besar pahalanya. Ya. Dan ini disabdakan oleh Rasulullah SAW. Inna a'dhaman nasi fi salat ajran ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha. Ya. Orang yang paling besar pahala salatnya adalah yang paling jauh dalam perjalanan ya, dari rumah ya, menuju masjid ya, gitu. Jadi kalau 10.000 meter berarti 10 kilo. Di mana tuh masjid yang 10 kilo ya. Jadi ada bonusnya, sehat itu insya Allah ya. As-solihin nggak ada ya, nggak ada 10 kilo ya as-solihin ya? Nggak ada ya, nggak ada as-solihin tuh ya. Ada wah nggak juga ya, ada lumayan jauh itu ya, Al-Husna tuh ya, ya. Ya. Kemudian kaki yang dilangkahkan adalah kaki yang tidak akan diizinkan melangkah ya. Ya. Jadi mumpung masih diizinkan, banyak melangkah. Sebab nanti ada satu saat di mana kita tidak diizinkan melangkah. Ya. Kita disuruh berdiri, nggak tahu sampai kapan berdirinya. Tidak boleh melangkah itu. Kapan? Di alam mahsyar. Melanjutkan perjalanan berikutnya sebelum ditanya 4 hal. Jadi kalau belum ditanya, gini aja berdiri, ya, gitu. Liyaumin adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Jadi ada hari raya semua manusia berdiri menghadap Allah. Tidak ada raja, ya, tidak ada jenderal, tidak ada presiden, tidak ada menteri, tidak ada gubernur, ya, tidak ada RT, ya. Itu semuanya menghadap Allah. Ya, itu satu-satunya penguasa cuma Allah. Di sana tidak ada polisi, hakim, pengacara, jaksa, mahkamah agung, nggak ada itu. Ya. Ya. Dan ini diingatkan oleh Rasulullah SAW untuk muhasabah, ya, mengevaluasi diri sebelum nanti dihisab. Jadi selama dihisab kita berdiri itu posisinya itu, ya. Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan bisa melangkahkan kaki ya. Siapa? Seorang hamba pada hari kiamat hatta sehingga yus'ala, ditanya an arba'i khisalin, tentang 4 hal ya. Tolong dicatat ini. Apa saja yang akan ditanya? Pertama, an umrihi fima afnahu, tentang umurnya dihabiskan untuk apa itu ya. Saya kan ketemu dengan bapak-bapak itu ya, dalam satu tahun tuh 2 kali kan khutbah Jumat. Kemudian dalam taklim sebulan sekali ya. Tapi tahu-tahu sudah tua aja ya, kan nggak terasa tuh ya. Itu wajib dievaluasi itu. Umur kita sampai seumur sekarang itu dipakai apa itu? Ya.
Ada yang punya catatannya nggak ya? Nggak ada ya? Ya. Jadi lupa ya apa saja yang pernah kita lakukan. Padahal itu bukan ditanya tuh, berkaitan dengan umur. Wa an syababihi fima ablahu. Yang kedua yang akan ditanya itu tentang mudanya, masa mudanya, waktu mudanya, saat mudanya dihabiskan untuk apa? Sampai kemudian lemah, ya, sakit-sakitan. Ya. Masa muda itu kan kuat, sehat, segar, lincah, ya. Gagah. Nah, itu berapa tahun ya masa muda itu? Ya. Itu dipakai apa itu? Dipakai apa itu? Ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ya. Yang akan ditanya juga tentang hartanya. Jadi makin banyak hartanya, makin lama ditanyanya. Ya. Makin panjang umurnya, makin lama ditanyanya. Ya. Kita pengen panjang umur, pengen pendek umur. Nah, kalau panjang umur lama tuh ditanyanya tuh. Iya. Ya. Kita pengen banyak duit, ya. Pengen dikit duit. Ya. Makin banyak kekayaan, makin lama ditanya. Jadi orang yang rumahnya satu dengan orang yang rumahnya 3, ya itu ditanyanya lama yang rumahnya 3 itu. Apalagi ya, saya punya jamaah kontrakannya itu 130 itu. 130 itu di Kelapa Gading. Dia lagi bikin lagi di Cakung 30 itu. 30 pintu. Saya minta 1 nggak ngasih itu. Nggak ngasih. Jadi manusia itu makin kaya makin pelit ya. Bayangkan 30 pintu di 130 pintu ditambah 30, kira-kira berapa lama itu ditanyanya tuh? Ya. Dibandingkan dengan yang ngontrak. Jadi yang ngontrak mah sebentar ditanyanya tuh. Ya. Kemudian yang keempat, wa'an. Jadi dari mana dia mendapatkannya, kemudian kemana dia membelanjakannya. 2 itu kalau harta itu ditanyanya. Dari mana mendapatkannya? Yang kedua kemana menginfakkannya? Ya. Jangan sembarang mendapatkan, jangan sembarang menginfakkan. Sebab berat kalau kemudian salah mendapatkan dan salah menginfakkan. Dan yang keempat, wa an ilmi madza amila fihi, tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Ya. Ya. Kita ngaji di At-Taubah itu ada berapa tahun itu? Berapa banyak ilmu yang sudah diamalkan, berapa banyak ilmu yang tidak diamalkan, berapa banyak ilmu yang belum diamalkan. Mana yang paling banyak tuh? Yang sudah diamalkan, yang tidak diamalkan, atau yang belum diamalkan? Ditanya itu. Hati-hati. Makanya jangan rajin tuh, jangan rajin menuntut ilmu. Lama ditanyanya tuh. Jadi makin banyak ilmunya, makin lama ditanyanya. Makanya kewajiban orang yang menuntut ilmu itu pertama amalkan, yang kedua ajarkan, supaya nanti mudah dan cepat ketika dihisab itu. Baru setelah ditanya 4 hal ini, boleh melangkahkan kaki menuju sorga. Dan ini bukan jarak yang dekat, ya. Bukan perjalanan yang sebentar, ya. Jadi lama, jauh, ya. Gitu. Tapi bagi orang yang keluar dari rumahnya menuju majelis ilmu, insya Allah akan dimudahkan itu. Oleh karena itu kaki yang dilangkahkan adalah kaki yang digunakan untuk berjalan ke majelis ilmu. Ya. Ya. Kalau ke pasar mah enggak. Ya. Ke pasar itu tidak menghapus dosa, tidak mengangkat derajat ke pasar. Tapi kalau ke majelis ilmu, ya dosa dihapus, kemudian derajat diangkat. Jadi Nabi SAW pernah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Jadi siapa saja yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Ya. Jadi banyak melangkahkan kaki ke majelis ilmu. Apa untungnya kita hadir ke majelis ilmu? Untungnya yang pertama dilindungi dari yang namanya kesesatan.
kita tidak akan sesat dan kita tidak akan disesatkan. Ya, itu kalau kita rajin hadir di majelis ilmu. Ya. Ya. Sebab sekarang ya, ustadz, kiai, orang sesesat apapun tetap aja pengikutnya banyak ya. Berarti banyakan yang ngaji, banyakan yang nggak ngaji. Ya, banyakan yang nggak ngaji sebenarnya. Ya. Yang sekarang yang lagi viral siapa tuh? Tuh Mama Gupron tuh, yang ngaco begitu ada aja pengikutnya. Berarti banyakan yang nggak ngaji itu. Kalau ngaji akan dilindungi oleh Allah dari kesesatan, sesat atau disesatkan. Yang kedua akan dilindungi dari kecelakaan dan kebinasaan. Jadi orang yang celaka itu orang yang tidak punya ilmu, ya. Orang yang binasa itu orang yang tidak punya ilmu. Ya. Yang ketiga, ya, itu akan dilindungi dari kezaliman, berbuat zalim atau dizalimi. Ya. Kemudian yang keempat akan dilindungi dari kebodohan, bodoh atau dibodohi. Ya. Jadi orang yang tidak berilmu mah dibodohi, ya, disesatkan, dizalimi, ya, dicelakakan. Nauzubillah min dzalik. Makanya, ya, yang lebih dari segalanya adalah dimudahkan menempuh perjalanan menuju surga. Ya. Bahkan kemudian sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya, ya, untuk yang menuntut ilmu. Ya. Kenapa? Ridho dengan apa yang dilakukan. Ini banyak malaikat di sini. Harus yakin. Ini kaitannya dengan akidah. Ini Rasul yang menyampaikan. Di sini banyak malaikat yang mengepakkan sayapnya itu. Ya. Jadi kita dijaga. Ya, walaupun tidak dijaga oleh banser, ya, kita dijaga oleh malaikat. Ini banyak malaikat tuh. Ya, malaikat menjaga itu. Ya. Kenapa? Ridon, senang, puas, ya, dengan apa yang dilakukan oleh orang yang hadir di majelis. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan itu menuntut ilmu. Ya. Kalau yang tidur mah enggak. Ya. Ya. Yang tidur enggak. Yang menuntut ilmu. Ya. Suka itu malaikat. Ya. Kemudian, ya, dan sesungguhnya orang yang berilmu ketika hadir di majelis ilmu menuntut ilmu, kemudian dia pulang bawa ilmu, maka ya, semua yang ada di langit dan di bumi sampai ikan yang ada di lautan, ya, ikan yang ada di air, ya, ikan yang ada di laut dengan ikan yang ada di air banyakan mana? Banyakan yang ada di air. Ya. Kalau laut kan air, ya, kolam air, danau air, sungai air. Jadi semua ikan yang ada di air itu akan memohonkan ampunan untuk orang yang menuntut ilmu, kemudian pulang bawa ilmu. Namanya alim. Ya. Makanya usahakan ketika menuntut ilmu itu telinga buka, mata buka, hati buka, insya Allah dapat ilmu itu. Ya. Jadi kalau bisa nanti bulan depan itu, ya, pas jadwal saya semuanya bawa HP. Soalnya kan materinya di share. Ya. Kalau dulu kan pakai proyektor, fotokopi, sekarang mah enak, ada di HP kita gitu. Ya. Insya Allah telinga dibuka, mata dibuka, hati dibuka, dapat ilmu tuh. Karena Allah ngasih pendengaran, penglihatan dan hati itu untuk menuntut ilmu. Dan nanti akan ditanya yang berkaitan dengan ilmu. Ya, yang diamalkan berapa, yang tidak diamalkan berapa, yang belum diamalkan berapa. Ya. Kemudian kata Rasul, keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang beribadah itu seperti bulan. Ya. Dibandingkan dengan semua bintang. Memang gedean bintang, tapi terangan bulan, karena bulan itu dekat ke bumi. Ya. Orang yang berilmu itu memancarkan cahaya. Ya. Karena kenapa? Karena ilmu itu nikmat Allah yang pertama kali diajarkan kepada Nabi Adam bukan ketika di bumi, tapi ketika di sorga. Ini menunjukkan tingginya dan agungnya ilmu. Sampai kemudian malaikat dan iblis disuruh sujud. Kenapa? Karena Adam itu alim, punya ilmu yang diajarkan Allah SWT. Makanya orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang beribadah, oh jauh banget. Seperti bulan dibandingkan dengan bintang. Lebih daripada itu, wa innal ulama warasatul anbiya.
Ya, orang-orang yang berilmu, ulama itu adalah pewaris para nabi. Kenapa? Karena para nabi itu tidak mewariskan dinar, uang emas, tidak mewariskan dirham, uang perak. Ya, yang diwariskan oleh para nabi itu hanya ilmu. Ya, jadi nabi itu semuanya ya, tidak mewariskan harta. Yang dia wariskan adalah ilmu. Makanya faman akhadha akhadha bihadin wafir. Siapa yang hadir di majelis ilmu, kemudian dia dapat ilmu, membawa ilmu, dia sebenarnya membawa warisan yang sangat banyak. Ya. Biasanya orang itu, ya, itu yang suka diperebutkan itu warisan apa tuh? Pak? Warisan yang suka diperebutkan apa? Harta. Ya. Harta dari siapa tuh? Dari orang tua kan? Sampai bermusuhan dan sebagainya. Itu rebutan itu. Harta dari manusia itu. Warisan itu. Tapi Allah juga punya warisan. Ada yang tahu warisan apa? Allah apa warisan Allah? Ternyata warisan Allah itu sorga. Namanya sorga Firdaus. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Ya. Jadi kalau memperebutkan warisan manusia, warisan orang semangat banget. Tapi ketika memperebutkan warisan Allah, orang gak semangat. Padahal Allah tuh mewariskan surga itu. Ya. Ya. Harusnya lebih semangat. Di antaranya ada warisan Nabi. Ya. Apa warisan Nabi? Ilmu. Ya. Siapa yang mendapatkan ilmu, sejatinya dia mendapatkan warisan yang sangat besar. Tapi kadang-kala lagi-lagi menuntut ilmu kurang semangat gitu. Kurang semangat ya. Kemudian kaki yang dilangkahkan ya, adalah kaki yang digunakan untuk jalan-jalan ke 3 masjid ya. Kalau kita jalan-jalan kemana itu? Ke Borobudur ya. Kemana lagi biasanya jalan-jalan itu? Ke Taman Safari, ke Taman Bunga, ya, ke Ancol ya, gitu. Ke Guci, mana lagi itu ya. Jadi jalan-jalan itu ketika kita melangkahkan kaki, maka langkahkan kaki kita atau naiki kendaraan kita menuju 3 masjid. Jadi ada 3 masjid yang disunahkan kita jalan-jalan. Wala tasyud darrihal illa salasati masajid. Ya, kamu itu tidak usah berpayah-payah, tidak usah bersusah-susah ya untuk melakukan rihlah ya, jalan-jalan, kecuali jalan-jalan ke 3 masjid. Pertama, Masjidil Haram. Jalan-jalan itu ke Masjidil Haram itu. Yang kedua, wa masjidi ke masjid aku, Masjid Nabawi. Dan yang ketiga, wa Masjidil Aqsa ke Masjid Aqsa. Ya. Itu. Ya. Nah, sholat di Masjid Nabawi nilainya sama dengan 1000 kali sholat ya, selain Masjid Nabawi. Ya. Jadi kalau kita sholat di Masjid Nabawi sama dengan sholat 1000 kali di At-Taubah itu. 1000 kali di At-Taubah ya. Ya, atau di Al-Jihad. Kecuali kata Rasul di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram itu setara dengan berapa? Ya, 100 kali sholat di Masjid Nabawi. Berapa jadinya tuh? Kalau di Masjidil Haram 1 kali, di At-Taubah berapa? 100.000 kali tuh. Ya. Makanya orang dari sana pulang dari sini ke sana tuh nggak sholat lagi tuh. Ya, tuh. 1 kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100 kali sholat di Nabawi, sama dengan berapa? 100.000 kali di At-Taubah itu. Di At-Taubah itu. Ya, itu. Kemudian yang terakhir dalam hadis Abu Darda disebutkan keutamaan sholat di Masjidil Aqsa itu ya adalah 500 kali sholat di Masjid At-Taubah atau di masjid-masjid lain selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. 500 kali. Ini menjelaskan kenapa Rasul itu ya melarang kita ya bersusah payah untuk melakukan rihlah atau perjalanan atau jalan-jalan kecuali ke 3 masjid ya.
Masjid Nabawi, Masjid Haram, dan Masjid Aqsa. Wallahu a'lam. Silakan ada yang tanyakan sama